Di sini saya menggunakan HP Poco X3 di mana kapasitas baterainya kalau nggak salah saya 4000 mAh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman Sikomdoya, jumpa lagi dengan Gule Rampo. Oke, selamat datang di channel yang membahas tentang tutorial-tutorial aneh, unik, dan jos pokoknya bos. Serta 4 macam playlist lainnya, jos pokoknya bos. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merakit sebuah lampu yang biasanya ditempel di taman atau di halaman rumah untuk jadi sebagai power bank. Nah, kita akan mendapatkan beberapa kelebihan. Jika kawan misalkan ingin naik gunung, nggak punya power bank yang bisa ngecas dengan matahari, kita bisa menggunakan punya ini. Kita bisa mengkombinasikannya seperti yang saya buat. Kita mendapatkan beberapa fungsi, yaitu bisa menjadi senter. Nah, ini nggak menyala jika ada cahaya, kita tutup langsung dia menyala. Juga bisa kita gunakan untuk mengecas beberapa peralatan elektronik lainnya, karena di sini kita sudah menggunakan perangkat power bank. Nah, kita bisa juga melihat indikator baterainya. Dan nanti kita juga bisa ngecas menggunakan sel panel surya di sini dan menggunakan kabel USB di sini, bos. Oke, cas pokoknya. Nah, di sini saya menggunakan power bank bekas. Nanti kawan-kawan juga bisa menggunakan power bank bekas. Daripada terbuang, lebih baik kita ambil dan gunakan seperti ini, bos. Jos pokoknya bisa kita kombinasikan. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Untuk baterai bawaannya hanya 1 biji, tapi di sini sudah saya tambahkan 2 biji baterai lainnya untuk 18650. Nah, nanti kawan-kawan bisa juga menggunakan baterai dari laptop atau baterai-baterai lain, khususnya 18560. Oke bos, bagaimana, penasaran bukan? Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like video ini jika kawan-kawan suka, dan jangan lupa untuk share ke grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya, bos. Jos pokoknya bos. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe-nya, gratis pokoknya. Dan bagi yang belum mengaktifkan notifikasinya, jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya untuk update terus video-video unik, menarik, dan tutorial-tutorial aneh dari Gule Rampo. Jos pokoknya. Nah, kita butuh alat dan bahan yang harus kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama ada baterai 18650 seperti kawan-kawan lihat. Nah, di sini kan ada baterai bawaan dan ini baterai tambahan dan ini juga baterai tambahan. Kenapa saya tambahkan baterainya? Supaya dia tahan lama. Jika misalkan ini 2500 mAh dan ini sekitar 1500 mAh dan ini juga 1500 mAh, jika kita jumlahkan semua itu 5500 mAh. Jadi kalau misalkan kita cas baterai HP yang kapasitasnya 4000 mAh, dia hanya bisa ngecas sekali cas. Tapi jika misalkan kita cas perangkat elektronik yang kapasitas baterainya sekitaran 1500 mAh, kita bisa mengecas sampai 3 kali cas. Jadi semua itu pengaruh dari berapa kapasitas arus yang dibutuhkan dari setiap baterai. Jadi kita sesuaikan. Jika kawan-kawan misalkan pengen nambah lagi, silahkan tambahkan saja. Karena di sini saya hanya ada 2 baterai tambahan dan menurut saya ini cuma muat 2 baterai. Oke, jos. Nah, ini baterai laptop juga boleh, atau baterai dari HP yang kira-kira hampir soak, ya silahkan dimasukkan. Lebih bagusnya sih beli baterai yang original yang harganya sekitaran 75.000 atau 55.000. Oke. Jos, selanjutnya kita butuhkan yaitu bor mini. Kalau misalkan nggak ada bor ya udah nggak apa-apa. Kita juga butuh solder, kawat solder. Intinya, nah ini cairan yang bisa membuat timah dari solder bisa menancap pada seng baterai. Seperti kita ketahui bahwa untuk kita solder baterai ini sangat-sangatlah susah, tapi dengan cairan ini seperti kawan-kawan lihat, dia langsung bisa menempel. Harganya sekitaran 50 ribuan, saya beli di all shop di Cina. Nanti kawan-kawan cek aja dengan nama seperti ini, berikut ini. Oke, jos. Selanjutnya perangkat inti yaitu board dari power bank yang bekas. Yang penting mesin dari power banknya ini masih bisa digunakan. Kalau misalnya kita ngecas juga bisa, kita cas balik juga bisa, dan kita bisa melihat lampu indikator baterainya. Ada satu lagi yaitu kabel. Di sini saya menggunakan kabel dari bekas kabel charger HP, di mana kabel charger ini saya ambil ke 4 bagiannya, dan nanti pada saat saya solder, nah seperti ini. Berarti kabel positifnya saya solder di board, negatif juga di board, dua kabel. Nanti pilih baterainya saya ambil rangkaiannya untuk solder di baterai itu ujung dengan ujung.
Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena pada saat kita cas, dia harus seimbang arusnya. Untuk analoginya seperti kita mengalirkan air dari dalam sawah dengan beberapa pintu. Jadi supaya cepat penuh, jangan pada satu pintu, tapi kita buka di beberapa pintu. Oke, jos. Nah, jika sudah kita solder semua, sepertinya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat simpel. Untuk wiringnya pun sangat-sangat simpel, nggak perlu susah. Dan ini saya bolong-bolong. Kenapa saya bolong-bolong? Karena nanti biasanya pada saat kita cas, ini kan kita cas menggunakan matahari atau kita arahkan ke sinar matahari. Yang pastinya sinar matahari itu kan ada suhu tinggi, jadi kita harus ada ventilasi udara untuk mendinginkan baterai dan board yang ada di dalamnya. Nah, saya bongkar semua supaya pada saat pengecasan atau pada saat penggunaannya dia tidak terlalu panas, pengap udaranya. Yuk kita coba. Di sini saya menggunakan HP Poco X3 di mana kapasitas baterainya kalau nggak salah saya 4000 mAh. Kayaknya dia nggak akan sanggup kalau 4000 mAh. Oke, bisa kita cek kira-kira suhunya ini masih berapa. Biasanya sih langsung panas jika pengecasannya tidak sesuai. Oke, masih 30 derajat. Oke, kita tunggu sampai beberapa menit. Jangan kemana-mana, tetap di channel Biliaran Pocos pokoknya. Oke, sekarang kita akan cek baterai dari HP hanya naik sekitaran 7% dan indikator baterai pada powerbanknya tinggal 2. Berarti untuk HP yang khusus fast charging seperti ini harus menggunakan powerbank yang fast charging juga, karena jika misalkan menggunakan powerbank ini dia tidak akan sanggup untuk ngecas HP yang fast charging. Oke, terus dan kita akan melihat suhunya kira-kira sekarang udah suhu berapa setelah kita cas sekitaran 30 menit. Oke, 47 suhunya. Dan kita akan cek senternya apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, nyalanya masih terang walaupun indikator baterainya 2. Oke, jos. Nah, cahayanya lebih jos ini ya. Oke, baik, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Biliaran Pocos pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam kreatif.